Aku sudah 6 bulan berbohong kepada suamiku tentang apa yang terjadi di gym rumah kami setiap Selasa dan Kamis pagi, dan sekarang dia baru saja memelukku sambil bilang betapa senangnya dia melihat aku akhirnya bahagia lagi. Aku Nadia, 42 tahun, istri Arman, dokter bedah yang dijadwalkan masuk majalah kesehatan bulan depan. Arman yang menyewa Raka, personal trainer itu, karena merasa istrinya terlalu murung dan dia punya solusi untuk segalanya. Raka datang setiap Selasa dan Kamis. Arman tidak pernah hadir satu sesi pun. Pertama kali Raka mengoreksi posisi punggungku, tangannya menekan tepat di bawah tulang belikat. Pelan, presisi, dan aku menahan napas begitu lama sampai pusing. Bukan karena dia, tapi karena itu adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun ada orang yang menyentuhku dengan perhatian penuh, bukan sekadar menyentuh. Dan tubuhku bereaksi seperti alarm yang tidak tahu cara mati. Arman masih memelukku sekarang, tangannya di bahuku. Ya, dia sedang cerita soal pasien barunya sambil sesekali menepuk lenganku, dan aku berdiri di sini tersenyum, mengangguk, dengan rahang yang kaku seperti batu. Kontraknya sudah habis, Raka sudah pergi, tapi Arman tidak tahu apa-apa, tidak tahu satu pun hal yang terjadi di balik pintu gym itu. Dan malam ini dia memesan meja di restoran favoritku untuk merayakan perubahan positif pada istrinya. Seminggu setelah momen punggung itu, ada arisan keluarga besar Arman di rumah kami. Aku tidak mengundang Raka, tentu saja tidak. Tapi Arman, dengan logika dokter yang selalu punya solusi untuk segalanya, meminta Raka datang lebih awal untuk bantu susun meja dan kursi tambahan di halaman. Kan kamu yang lebih tahu layoutnya, kasih arahan ke dia. Kalimat itu dia ucapkan sambil mengikat dasinya, tidak menoleh, sudah setengah jalan keluar pintu. Jadi Raka ada di rumahku, di luar jadwal, di luar konteks yang aku bisa kendalikan. Aku tidak masalah. Aku bilang ke diri sendiri itu berkali-kali sambil turun tangga. Ini profesional, ini biasa. Aku perempuan 42 tahun dengan kehidupan yang teratur. Aku bisa mengatur ini. Lalu aku lihat dia sedang memindahkan kursi lipat, punggungnya ke arahku, dan tanpa sadar aku berhenti di anak tangga terakhir selama, aku tidak tahu, 3 detik, mungkin 5, sebelum aku pura-pura periksa ponselku. Itu bukan apa-apa, itu hanya seseorang yang tiba-tiba ada di ruang yang salah di waktu yang salah, dan otakku cuma perlu 1 detik untuk recalibrate. Itu saja, tapi kemudian dia menoleh. Dan detailnya ini yang sampai sekarang tidak bisa aku hapus. Ada bekas cat putih kecil di tulang pergelangan tangannya, pasti dari tiang dekorasi yang kami pasang pagi itu, dan tanpa berpikir aku berkata, ada cat di tanganmu. Dia lihat, senyum, bilang, oh makasih, lalu lanjut kerja. Percakapan itu 5 kata, 5 kata total, dan aku kembali ke dapur dengan dada yang berdegup seperti habis lari. Nah, ini masalahnya. Bukan perasaan besar yang dramatis, tapi detail kecil yang nyangkut di kepala dan tidak mau pergi. 2 Selasa setelahnya, AC Gym tiba-tiba mati di tengah sesi. Teknisi tidak bisa datang sampai siang. Sesi sudah selesai, tapi hujan mendadak turun deras di luar, dan Raka tidak mau naik motor dalam kondisi seperti itu. Aku bilang tunggu saja sampai reda. Kami duduk di lantai gym. Masing-masing ambil handuk. Ada kipas angin kecil yang aku nyalakan di pojok ruangan, dan suaranya menutupi sebagian keheningan yang tumbuh di antara kami. Dia tanya soal lukisan di dinding luar gym. Lukisan abstrak kecil yang aku beli sendiri 12 tahun lalu. Sebelum menikah, waktu aku masih punya studio kecil di Kemang, dan mimpiku masih terasa seperti milikku. Aku tidak ingat kapan terakhir kali seseorang bertanya soal benda itu. Arman tidak pernah menyadari lukisan itu ada. Aku jawab seadanya. Katanya karya siapa? Kataku karya sendiri. Dia diam sebentar, lalu tanya, sekarang masih? 2 kata itu menghantam sesuatu di dadaku yang sudah lama dikunci. Aku bilang tidak. Kataku sudah tidak sempat. Kataku dengan senyum ringan yang sudah aku latih bertahun-tahun untuk menutup kalimat-kalimat seperti itu sebelum jatuh terlalu dalam.
Tapi dia tidak ikut senyum. Dia cuma tanya, pelan, nggak sempat atau nggak diizinkan. Aku lupa membalas pesan Arman yang masuk detik itu. Ponselku ada di tanganku, notifikasi menyala, dan aku membiarkannya gelap lagi. Kalau kamu masih di sini dan dengerin ini sampai bagian ini, aku minta tolong tetap di sini. Karena aku butuh ceritain semuanya ke seseorang yang mau dengerin sampai habis. Bukan untuk dihakimi, tapi karena aku sudah terlalu lama menanggung ini sendirian dan aku tidak tahu lagi mana yang lebih berat, rahasianya atau kenyataan bahwa tidak ada satu orang pun di hidupku yang tahu versi asli cerita ini. Aku lanjutkan, karena bagian terberatnya belum aku ceritakan. Malam itu Arman dipanggil rumah sakit mendadak. Pasien komplikasi. Operasi tidak bisa ditunda. Dia pergi sambil masih mengikat jam tangan, koper kecil di tangan, dan kecupan cepat di dahi Nadia yang terasa seperti tanda tangan di dokumen. Raka masih ada di rumah. Baru selesai membereskan peralatan gym yang hari itu diservis. Arman yang minta dia tunggu sampai teknisi selesai dan kunci dikembalikan. Kebetulan yang tidak ada yang minta. Nadia turun ke dapur untuk bikin teh. Raka duduk di kursi makan, menunggu, melihat layar ponselnya tanpa benar-benar membaca apapun. Tehnya mau? Boleh, makasih mbak. Itu saja dulu. Nadia menumpu punggung ke meja dapur, memegang cangkir hangat dengan dua tangan. Raka memutar ponselnya menghadap bawah. Lama diam. Lalu Raka tanya, tanpa konteks. Lukisan di gym tadi, yang baru dipindahin ke sudut, itu mbak yang gambar juga? Iya. Yang ini juga? Dia mengangguk ke arah sketsa kecil di dinding lorong. Nadia tidak ingat kapan terakhir kali dia sadar sketsa itu masih ada di sana. 12 tahun lalu, Raka mengangguk pelan, tidak bilang apa-apa dulu. Tangannya melingkari cangkir. Mbak, berhenti karena nggak mau atau karena hidup. Nadia memotong. Terlalu cepat. Dia meletakkan cangkirnya. Raka tidak melanjutkan, tapi dia juga tidak melepas topiknya. Dia hanya diam dengan cara yang membuat kalimat Nadia tadi terasa tergantung di udara, belum selesai, menunggu kelanjutan yang jujur. Nadia berbalik ke arah wastafel. Tidak ada yang perlu dicuci. Dia berdiri di sana tetap. Arman pernah nanya soal lukisan-lukisan itu, pertanyaan kecil, tapi dadanya sesak tiba-tiba. Tidak. Pernah sadar ada berapa? Nadia tidak menjawab. Itu sudah menjadi jawaban. Raka berdiri, mengambil kuncinya dari meja, berjalan ke arah pintu belakang, berhenti, tidak menoleh. Mbak, aku tahu semua ini bukan tempatku bilang, tapi aku lihat kamu, bukan cuma pas latihan. Aku lihat kamu. Pagi berikutnya aku duduk di meja dapur dengan air yang sudah mendidih selama 12 menit di atas kompor dan aku tidak sadar sampai asap mulai naik. Aku matikan api, isi ulang panci, nyalakan lagi. Lalu aku duduk dan melakukan hal yang sama persis 3 menit kemudian. HP-ku ada di meja. Ada pesan dari grup arisan yang masuk tadi malam, seseorang tanya soal jadwal pertemuan bulan depan. Satu kalimat. Butuh jawaban satu kata. Bisa atau tidak bisa. Aku buka. Ketik. Hapus. Ketik lagi. Hapus. Ponselku gelap karena layar otomatis mati. Aku tidak tahu sudah berapa lama. Aku ambil gelas. Isi air. Bawa ke meja makan. Lupa minum. Tanganku meletakkan sendok di tempat yang salah 3 kali berturut-turut sebelum aku sadar aku sedang menyusun meja untuk 2 orang. Padahal Arman ada operasi sampai sore dan aku makan sendirian setiap hari di sini. Aku masuk ke kamar mandi, berdiri di depan cermin, gosok gigi, kumur, gosok lagi. Aku tidak ingat apakah ini kali pertama atau kedua. Di cermin itu ada perempuan yang baru saja melakukan hal yang tidak bisa dia tarik kembali. Bukan dengan tangan, tapi dengan cara yang tidak kalah susah dihadapinya. Dengan jujur, dengan suara yang terlalu lirih, dengan kata-kata yang terlalu tepat untuk bisa dibilang salah paham. Aku tidak bilang apa-apa yang tidak aku maksudkan. Dan itu masalahnya. Aku kembali ke dapur. Air di panci sudah mendidih lagi. Aku matikan kompor. Duduk, menatap ubin lantai.
Ada titik kecil di antara dua ubin yang berbeda warnanya sedikit. Aku menatap titik itu sampai pinggiran mataku mulai buram. Bukan karena menangis, tapi karena aku sudah berhenti berkedip dan tidak sadar. Aku ambil lap meja, lap permukaan granit yang sudah bersih. Lipat lapnya, bentangkan lagi, lipat lagi dengan cara berbeda. Letakkan, pindahkan 5 sentimeter ke kanan. Tidak ada satupun hal di dapur ini yang membutuhkan perhatianku, tapi kakiku tidak tahu harus pergi kemana. Arman pulang jam 4 lebih. Aku dengar mobilnya masuk garasi dari lantai atas. Aku sedang di kamar, duduk di tepi ranjang dengan buku yang sudah terbuka di halaman yang sama selama 1 jam terakhir. Langkahnya di tangga. Pelan. Dia pasti lelah. Operasi panjang selalu bikin jalannya seperti itu. Berat di tumit, lebih sedikit di ujung kaki. Pintu kamar terbuka. Aku angkat mata dari buku. Arman masuk dengan jas yang masih setengah dikancingkan dan di tangannya ada sesuatu. Bukan buket, bukan kado. Sebuah kotak kardus kecil, lusuh di sudut-sudutnya, dengan tulisan huruf spidol hitam di atasnya. Tulisanku sendiri, 12 tahun lalu, yang berbunyi, "Studio, jangan dibuang." Dia letakkan di atas ranjang di sebelahku. Tadi minta tolong Pak Hendra beresin gudang bawah. Nemu ini di pojok belakang. Dia melepas jas, berjalan ke lemari. Kayaknya sketsa-sketsamu, kubuka sedikit, masih bagus. Aku tidak bergerak. Kukira kamu udah lupa ini ada. Tanganku di atas buku. Jari-jariku tidak bergerak, tapi kukuku memutih sedikit karena tekanan yang tidak aku sengaja. Arman membalik badan, melihatku sebentar. "Kamu oke?" "Iya." Kata itu keluar terlalu cepat dan terlalu datar. Dia mengangguk. Kembali ke lemari, ambil baju ganti, masuk ke kamar mandi tanpa curiga, karena memang tidak ada yang perlu dicurigai dari istri yang duduk membaca di kamar. Aku menatap kotak itu. Di dalamnya ada versi aku yang menggambar karena mau, yang punya studio kecil di Kemang, yang belum pernah kenal Raka, belum pernah duduk di lantai gym dengan kipas angin mati, belum pernah membiarkan kata-kata tertentu keluar dari mulutnya di dapur yang seharusnya aman. Kudengar shower menyala. Aku tutup buku, letakkan di nakas. Ambil kotak kardus itu, berdiri, bawa ke sudut ruangan, letakkan di bawah meja rias dengan posisi tulisan menghadap dinding. Lalu aku duduk kembali di tepi ranjang dan menunggu suara air berhenti. Itu saja. Tidak ada keputusan yang diucapkan. Tidak ada kalimat di kepala. Hanya kotak yang membelakangi ruangan dan perempuan yang duduk diam dengan tangan di atas lutut, menunggu semuanya terasa seperti hari biasa. 3 minggu setelah Raka pergi, aku melakukan kesalahan pertama di meja makan rumah Tante Sri. Itu acara makan siang keluarga Arman, yang artinya aku harus duduk lurus, senyum tepat, jawab pertanyaan dengan nada yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Aku sudah hafal ritmenya setelah 20 tahun. Yang tidak aku hafal adalah mengontrol kalimat yang keluar dari mulutku ketika Tante Sri bertanya, dengan nada polos sambil menyendok rendang. "Nadia, kamu dulu kan suka melukis, sekarang masih?" Aku menjawab sebelum sempat berpikir. "Bukan nggak sempat, Tante, tapi nggak diizinkan." Keheningan 3 detik. Arman meletakkan sendoknya. "Diizinkan sama siapa?" Dadaku turun. Kalimat itu, kalimat yang bukan milikku, kalimat yang pertama kali ku dengar dari mulut orang lain di dapur sunyi dengan suara shower mati, keluar dari mulutku sendiri, seperti aku memang yang menciptakannya, seperti sudah lama bersarang di dalam dan hanya butuh celah untuk keluar. Itu kata-kata dari podcast yang aku dengerin pas olahraga. Aku ambil teh, minum, tangan tidak gemetar. Tentang perempuan dan karir, yang hostnya Kiara Anindita itu yang followernya udah 2 juta. Ngomongin perempuan yang naruh mimpinya di laci karena jadwal keluarga. Arman mengangguk. "Lanjut makan." Tante Sri tertawa kecil dan bilang, "Oh iya, aku pernah dengar juga kayaknya." Tidak ada yang mengecek, tidak ada yang googling nama itu di bawah meja. Tapi Arman melirikku sekali lagi sebelum percakapan pindah ke topik lain. Sebentar saja. Tidak cukup lama untuk berarti sesuatu, tapi cukup lama untuk aku catat.
Frase nggak diizinkan bukan cara aku bicara, bukan pernah. Aku tipe orang yang bilang tidak sempat atau belum ada waktu, kalimat yang punya jarak aman yang tidak menunjuk ke siapapun. Raka yang bilang itu ke aku. Raka yang berdiri di samping dapur sambil memegang cangkir teh dan menunggu aku selesai berbohong kepada diriku sendiri. Dan sekarang kalimat itu ada di luar tubuhku, di udara, di ingatan orang-orang yang ada di meja itu. Sepanjang perjalanan pulang Arman tidak mengatakan apapun. Kota lewat di luar kaca jendela, dan aku menghitung berapa lama aku bisa menjaga nama Kiara Anindita tetap berdiri kalau Arman iseng mencarinya. Ada cukup akun dengan nama mirip untuk aku berharap dia tidak pernah repot-repot memilih yang mana. Tapi frase itu sudah ada di dunia, dan aku tidak bisa menariknya kembali. Raka menghubungiku 2 hari kemudian. Bukan telepon, pesan singkat. Satu baris saja. Mbak, lukisan yang di sudut gym, Pak Hendra udah mindahin ke gudang. Mau aku ambil dulu sebelum rusak? Itu dalih yang masuk akal. Profesional. Bisa aku balas dengan satu kata, nggak usah dan selesai. Aku tidak membalas satu kata, aku membalas 18 kata, lalu 21 kata lagi, lalu 30. Dan dalam 20 menit, kami sudah tidak lagi membicarakan lukisan. Ini masalahnya, Raka tidak memintaku untuk menjadi siapapun selain Nadia. Bukan Nadia istri Arman, bukan Nadia yang senyumnya sudah terlatih. Hanya Nadia yang 12 tahun lalu punya studio kecil dan bermimpi dalam warna yang tidak ada nama resminya. Dengan Raka, aku tidak perlu memilih kalimat yang aman, tidak perlu menghitung nada suara sebelum bicara. Itu yang membuatku tetap di sana. Bukan yang lain, hanya ini. Ada satu orang yang melihatku dan tidak meminta aku menjadi versi yang lebih rapi dari diriku sendiri. Kami sedang bicara, aku di kamar, Arman di kantornya di lantai bawah, ketika pintu gerbang berbunyi. Mobil putih, Dina, adik Arman yang tidak pernah bilang mau datang sebelum benar-benar sudah di depan pintu. Aku dengar suaranya dari bawah memanggil nama Arman. Lalu langkah kaki naik, 14 detik, itu yang kupunya. Aku kunci layar, lempar HP ke sisi kiri bantal, ambil buku dari nakas, buku yang sama yang ada di halaman yang sama sejak 3 minggu lalu, buka di tengah-tengah, berdiri dari ranjang, jalan ke arah pintu dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Dina muncul di ujung tangga, tepat saat aku sudah di ambang pintu kamar. Nadia, lagi ngapain? Tidur siang? Baca. Aku angkat buku sedikit, senyum. Arman di bawah, masuk aja. Matanya sebentar ke arah kamar di belakangku, pintu yang sedikit terbuka, ranjang yang aku tidak tahu persis posisinya sekarang karena aku tidak menoleh ke belakang. Oh oke, mau nitip titipan buat Mas Arman bentar aja. Dia turun. Aku berdiri di tempat yang sama selama 7 detik sebelum kaki mau bergerak lagi. Nadi di leherku masih berdenyut terlalu keras. Telapak tanganku dingin seperti habis pegang es. Aku masuk kembali ke kamar, ambil HP, matikan semua notifikasi aplikasi itu, letakkan HP menghadap bawah di nakas. Dan untuk pertama kalinya, bukan sebagai pikiran tapi sebagai sesuatu yang turun dari kerongkongan sampai ke perut seperti batu, aku tahu, aku tidak akan bisa terus seperti ini. Bukan karena aku tidak mau, tapi karena tubuhku sendiri sudah tidak sanggup berpura-pura semuanya biasa. 3 hari setelah makan siang di rumah Tante Sri, Arman meletakkan HP-nya di atas meja makan dengan layar menghadap atas. Kiara Anindita, katanya, bukan tanya. Hanya nama itu diucapkan pelan seperti dia sedang membaca ulang sesuatu dari memorandumnya sendiri. Aku sedang menutup-tutup termos. Tanganku tidak berhenti. Podcast yang kamu bilang itu. Dia minum kopi. Santai, terlalu santai. Aku coba cari kemarin. Nggak ketemu yang followernya 2 juta. Ada yang namanya mirip, tapi beda. Jantungku turun 1 lantai. Oh, mungkin aku salah nama. Ada beberapa yang mirip-mirip. Aku duduk, ambil roti, oles selai.
Tangan bergerak dengan kecepatan yang sudah aku hitung supaya tidak kelihatan terburu-buru. Yang aku dengerin waktu itu kayaknya episode lama. Mungkin udah ganti nama akunnya. Arman mengangguk. Matanya kembali ke HP. Percakapan selesai. Dari sisinya, dari sisiku, belum. Karena nada suaraku tadi naik setengah oktav tanpa aku minta. Karena aku mengoleskan selai 2 kali di bagian yang sama tanpa sadar. Karena senyumku terlambat datang, bukan langsung tapi setelah jeda yang terlalu panjang untuk terasa natural. Arman tidak bertanya lagi. Tapi sebelum dia berdiri dan pamit ke rumah sakit, matanya sebentar ke arahku. Bukan lama, 3 detik, tapi aku menghitung 3 detik itu satu per satu. Malam itu aku menghubungi Raka duluan. Itu sudah kesalahan pertama. Arman mulai tanya-tanya. Aku ketik cepat, hapus, ketik ulang dengan kalimat yang lebih pendek. Raka membalas dalam 2 menit. Tanya soal apa? Nama yang aku sebut waktu di keluarganya. Dia cari, nggak ketemu. Mbak, ini harus berhenti. Aku tidak langsung membalas. Jari di atas layar tidak bergerak. Aku tahu. Bukan cuma kontaknya, semuanya. Dadaku sesak seperti ada yang menekan dari dalam. Aku tahu Raka. 3 titik muncul, hilang, muncul lagi. Lalu, kalau Mbak mau ngomong langsung, aku bisa Rabu siang, tempat yang aman. Dan disitulah kesalahannya terjadi. Aku mengetik nama kafe itu, kafe di Kemang, 200 meter dari kantor lama adik Arman, dan menekan kirim sebelum aku sempat berpikir siapa yang akan membacanya. Notifikasi muncul 1 detik kemudian, bukan dari Raka, dari grup WhatsApp keluarga Arman, yang entah kapan terbuka di aplikasi yang sama, yang entah bagaimana menerima pesan itu, karena jariku menekan nama yang salah di kolom yang salah, dalam kepanikan yang selama ini berhasil aku sembunyikan tapi malam ini tidak. Nama kafe itu, Hari Rabu, sekarang ada di sana. Dibaca oleh 12 orang, termasuk Dina. Dina membalas dalam 3 menit. Kak Nadia, ini salah kirim ya. Aku baca ulang pesan itu. Nama kafe, Hari Rabu, di grup keluarga Arman. 12 tanda centang biru. Tanganku mati rasa dari pergelangan sampai ujung jari. Aku ketik, iya maaf salah kirim, dan kirim sebelum aku bisa berpikir lebih jauh. Tapi sudah terlambat karena Dina bukan tipe orang yang puas dengan satu jawaban, dan aku tahu itu sejak 20 tahun lalu. Arman turun dari kamarnya 11 menit kemudian. Dia tidak marah, itu yang paling berat. Dia duduk di kursi seberangku dengan kedua tangan di atas meja dan hanya berkata satu kata. Siapa? Bukan tanda tanya, bukan intonasi naik, hanya satu kata yang turun seperti palu. Arman. Siapa? Aku tidak bisa menjawab. Bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak ada satu kalimat pun yang bisa aku susun, yang tidak akan menghancurkan sesuatu di wajahnya yang sekarang sudah sangat diam itu. Trainernya, dia yang bilang gak, bukan tanya, diam. Aku yang bayar dia masuk ke rumah ini. Kalimat itu tidak butuh respons, dan aku tidak memberi satupun. Arman berdiri, tidak melempar apapun, tidak menaikkan suara. Dia berjalan ke ruang kerja, membuka laci, mengeluarkan map dokumen, dan meletakkannya di atas meja makan di depanku. Hubungi pengacaramu. Pintu ruang kerja tertutup, bukan dibanting, hanya ditutup. Dengan suara klik yang pelan dan final seperti bunyi sesuatu yang terkunci dari dalam untuk selamanya. Aku hubungi Raka malam itu, 1 kali, dia tidak angkat. 1 jam kemudian aku dapat notifikasi, nomornya tidak aktif lagi, bukan diblokir, benar-benar mati, seperti dia memang sudah siap untuk ini sebelum aku. Kotak kardus dari gudang itu masih ada di bawah meja rias kamarku, tulisannya masih menghadap dinding, aku tidak membukanya. Sekarang aku tanya kamu, bukan sebagai basa-basi, bukan sebagai penutup cerita, kalau kamu ada di posisi aku, bukan jatuh cinta, bukan selingkuh dengan tangan, tapi menemukan satu orang yang, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun benar-benar melihat kamu, kamu akan berhenti, jujur, bukan jawaban yang benar, bukan yang pantas diucapkan, yang jujur, karena aku tidak berhenti. Dan sekarang aku menanggung ini. Dan pertanyaan yang tidak bisa aku jawab sampai sekarang bukan apakah aku salah, aku tahu aku salah. Pertanyaannya adalah, kalau kamu tahu konsekuensinya persis seperti ini,
kamu tetap akan pilih untuk tidak pernah terlihat sama sekali?